Halo, perkenalkan nama saya Silvi Alfiana Safita. Dan saya Rizky Alifuddin. Di sini kita akan memaparkan sedikit tentang ilmu ekonomi manajerial. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Silvi. Di pengertian ekonomi manajerial adalah ilmu dan seni yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik pengambilan keputusan. Aplikasi teori ekonomi dan ilmu keputusan untuk membahas bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan dan maksudnya dengan cara yang paling efisien. Nah, prinsip ekonomi manajerial adalah mengalokasikan sumber-sumber daya yang langka secara efisien. Konsep ekonomi manajerial dalam pembuatan keputusan manajerial. Masalah manajemen keputusan yaitu ada teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan. Ekonomi manajerial yaitu penerapan teori ekonomi dan metodologi ilmu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah solusi optimal. Nah, yang selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi manajerial. Jadi, ruang lingkup ekonomi manajerial ada 3. Yang pertama adalah hubungan antara ekonomi manajerial dengan ekonomi tradisional. Yang kedua, menghubungkan antara ekonomi manajerial dan ilmu pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah hubungan antara ekonomi manajerial dan administrasi bisnis. Hubungan ekonomi manajerial dan ekonomi tradisional. Jadi, keduanya memiliki hubungan yang erat dan signifikan karena ekonomi manajerial mereferensikan pada induknya antara lain pada 1. Ekonomi mikro, 2. Ekonomi makro, 3. Ekonomi pertanian dan ekonometrika, 4. adalah ekonomi perbankan dan keuangan, yang kelima ekonomi pembangunan, yang keenam, ekonomi perkotaan dan regional. Yang ketujuh, ekonomi positif dan normatif. Yang selanjutnya adalah ekonomi manajerial dengan ilmu pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan itu bersifat kuantitatif seperti yang pertama, teknik optimasi atau keuntungan atau profit. Yang kedua adalah kalkulus diferensial atau statistik. Yang ketiga adalah matematis, simpel, jelas, dan tepat. Hubungan ekonomi manajerial dengan administrasi bisnis. Jadi secara umum, administrasi bisnis dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama adalah cabang-cabang fungsional, yang kedua cabang-cabang khusus, yang ketiga cabang-cabang alat, yang keempat cabang-cabang pemandu. Nah, 1 cabang fungsional yaitu akuntansi keuangan, pemasaran, personalia, produksi. Yang kedua, cabang alat, yaitu akumulasi sistem informasi manajemen, ekonomi manajerial, perilaku organisasi, metode kuantitatif atau riset operasi, dan statistik. Yang ketiga adalah cabang khusus, perbankan, asuransi bisnis, internasional, real assets, regulasi. Yang keempat adalah cabang pemandu, kebijaksanaan perusahaan ekonomi manajerial. Nah, ekonomi manajerial mempunyai 2 tempat dalam studi administrasi bisnis nih. Yang pertama, ekonomi manajerial sebagai mata kuliah alat Stulstruch yang mencakup teori, metode-metode, dan teknik-teknik analisis ekonomis yang digunakan dalam cabang-cabang fungsional. Yang kedua, ekonomi manajerial sebagai mata kuliah pemadu like training course yang menggabungkan sebagai cabang-cabang fungsional dan tidak hanya menunjukkan bagaimana cabang-cabang tersebut berinteraksi satu sama lain dalam pencapaian tujuan perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan berinteraksi dalam lingkungan di mana perusahaan tersebut berpotensi ataupun beroperasi. Nah, yang selanjutnya adalah kriteria keputusan. Nah, jadi kriteria keputusan itu ada keputusan yang pasti, keputusan yang tidak pasti, keputusan dengan resiko, dan keputusan dengan konflik. Nah, keputusan yang pasti itu tidak ada unsur waktu, tidak memperhatikan kemungkinan variabel yang dipakai, dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan berlawanan. Nah, keputusan yang tidak pasti itu ketidakpastian dalam mengambil keputusan atau keputusan bersifat spekulatif dan cukup beresiko.
Keputusan dengan resiko yaitu keputusan yang tersedia lebih dari satu alternatif dan biasanya itu besar resikonya akan terjadi dan kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Dan yang terakhir adalah keputusan dengan konflik. Jadi pilih salah satu alternatif yang paling menguntungkan atau maksimal manfaatnya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang teori perusahaan. Nah, teori perusahaan ini ada model, tujuan, nilai, dan tingkat. Nah, model sendiri itu ada model dasar. Model dasar dari satu perusahaan bisnis diperoleh dari teori perusahaan. Yang sebenarnya ada tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba di mana manajer ataupun pemilik dari satu perusahaan dianggap selalu berupaya untuk memaksimumkan laba jangka pendek. Yang selanjutnya ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai sekarang atau present value dari aliran kas suatu perusahaan yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Hal ini meningkatkan nilai perusahaan yaitu sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Yang terakhir itu tingkat bunga. Tingkat bunga sering disebut dengan tingkat diskonto yang tepat ataupun opportunity discount rate. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis nilai perusahaan. Jenis-jenis nilai perusahaan yaitu ada 5, yaitu nilai nominal, nilai pasar, nilai intrinsik, nilai buku, nilai likuidasi. Namanya nilai likuidasi. Yang pertama itu nilai nominal. Nilai nominal yaitu adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebut secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. Yang kedua itu nilai pasar. Nilai pasar sering disebut kurs adalah yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. Yang selanjutnya adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik yaitu merupakan konsep yang paling abstrak karena mengacu kepada perkiraan nilai real suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Yang selanjutnya ada nilai buku. Nah, nilai buku ini adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi secara sederhana, dihitung dengan membagi selisih antara total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. Yang kelima yaitu likuidasi. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. Nilai perusahaan itu sama dengan PV dari laba yang diharapkan pada masa yang akan datang. Nilai perusahaan dapat diukur dengan rumus 1, price earning ratio atau PER. Yang kedua, price book value atau PBV, atau disingkat itu PBV. Yang terakhir itu ada Tobin's Q. Ya, yang pertama tadi ada price earning ratio PER atau ya bisa disingkat PER. Per sendiri yaitu market price per share dibagi earning per share. Price earning ratio yaitu menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh investor untuk membayar setiap dolar laba yang dilaporkan menurut Brigham dan Houston 2006 halaman 110. Yang selanjutnya itu ada rasio. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham. Yang selanjutnya ada kegunaan price earning ratio adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share-nya.
Price earning ratio menunjukkan hubungan antara pasar saham biasa dengan earning per share. Yang selanjutnya ada price earning ratio, yaitu PER, berfungsi untuk mengukur perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang selanjutnya ada rumus PBV. PBV sendiri yaitu atau price to book value, yaitu rasio harga terhadap nilai buku. Hal ini dapat dihitung dengan membagikan harga per lembar saham perusahaan yang bersangkutan dengan nilai buku per lembar saham. Rumusnya di sini yaitu PBV sama dengan market price per share dibagi book value per share. Price to book value juga menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai di atas 1, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV, semakin tinggi pula perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan. Yang selanjutnya ada rumus Tobin-Skew. Tobin-Skew sendiri yaitu IMV plus D per EBV plus D. Nah, Q sendiri itu apa sih? Q sendiri itu nilai perusahaan, sedangkan IMV nilai pasar ekuitas, sedangkan EBV nilai buku dari total aktiva, sedangkan D sendiri yaitu nilai buku dari total hutang. Adapun alternatif lain yang digunakan dalam mengukur nilai perusahaan, yaitu dengan menggunakan metode Tobin-Skew yang dikembangkan oleh James Tobin. Tobin-Skew dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Weston dan Copeland 2001. Rasio Q lebih unggul daripada rasio nilai pasar terhadap nilai buku, karena rasio ini fokus pada beberapa nilai perusahaan saat ini secara relatif terhadap berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantikan saat ini. IMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir tahun atau closing price dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun, sedangkan EBV diperoleh dari selisih total aset perusahaan dengan total kewajibannya. Ya, sekian materi yang telah kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri video kali ini, mari kita lihat pertunjukan dari Bang Noglet dan video kali ini, mari kita lihat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.